Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu bentuk dari pelajaran daring yang dilaksanakan, kami dari kelompok 10 Desain Grafis 1 akan menampilkan serta menjelaskan mengenai sebuah materi dengan judul Konsep Kebudayaan. Tolong disimak dengan baik ya teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal lebih dahulu arti dari kebudayaan itu sendiri. Jadi, apa sih kebudayaan itu? Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yaitu mengolah atau mengerjakan. Ada beberapa definisi kebudayaan menurut para ahli. Menurut Ibit Taylor dalam Sukanto, kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sementara menurut Selo Sumarian dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Lalu, Kunyaraningrat mempunyai pendapat lain. Menurutnya, budaya diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Nah, dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa budaya secara garis besar adalah kecerdasan akal setinggi-tingginya yang dihasilkan dalam suatu tempo sejarah bangsa di puncak perkembangannya. Dalam tradisi kajian budaya di Inggris yang diwarisi oleh Raymond, Williams, Hogarth, dan Stuart Hall, menilai konsep budaya atau kultur merupakan hal yang paling rumit diartikan, sehingga konsep tersebut bagi mereka disebut sebagai sebuah alat bantu yang kurang lebih mempunyai nilai guna. John Story mengemukakan pendapatnya tentang konsep budaya yang lebih diartikan sebagai politis, prima estetis. Story beranggapan bahwa budaya bukanlah konsep budaya seperti yang didefinisikan dalam kajian lain sebagai objek adiluhungan estetis atau seni tinggi, atau sebuah proses perkembangan estetik, intelektual, dan spiritual, melainkan budaya sebagai teks dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Konsep budaya dapat terbagi ke dalam sejumlah kategori yang berbeda. Singlis, Bond, Sharkey, dan Lai menggambarkan dua jenis budaya, yaitu bersemayam di dalam diri individu dan di luar diri individu. Kebudayaan juga memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat kita kenali, seperti 1. Bisa dimiliki bersama. Artinya, budaya dimiliki bukan secara individual saja, namun suatu golongan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, suatu kelompok masyarakat yang telah menetap cukup lama di suatu daerah tertentu akan mempunyai ekspresi budaya khas. Hal itulah yang menjadikan budaya satu dengan lainnya berbeda dan mempunyai karakteristik secara tersendiri. 2. Ciri-ciri budaya selanjutnya yakni budaya berbasis simbol. Bagian penting yang ada di simbol itu yakni makna yang ada di budaya tersebut. Berarti bukan dari simbol itu tersendiri, sehingga simbol menjadi aspek krusial ketika berinteraksi dengan masyarakat, serta bisa kemungkinan terjadi secara tindakan khas. 3. Kebudayaan juga tak hanya melanjutkan apa yang telah menjadi kebiasaan secara komunitas tertentu, akan tetapi juga perlunya memilikinya sebuah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi. Kapasitas dalam menyesuaikan diri pun berbeda pada elemen budaya yang bervariasi, karena elemen budaya tertentu mempunyai nilai saklar dan cenderung memiliki kemampuan adaptabilitas yang rendah dari elemen lainnya. 4. Kebudayaan dapat menjadi satu proses interaksi sosial yang bisa dipelajari dan diwariskan. Lewat proses itulah
penyampaian ciri-ciri budaya dari masyarakat kepada individu dapat dilakukannya. Contohnya saja, sosialisasi bisa dilakukan dari lingkungan keluarga melalui orang tua, sehingga proses pewarisan budaya tersebut mampu mencapai kelestarian budaya pada kemapanan tertentu. Unsur-unsur kebudayaan. Selain memiliki ciri-ciri, kebudayaan tentunya juga memiliki unsur-unsur penting. Para ahli kembali mengemukakan pendapat-pendapat yang berbeda mengenai unsur-unsur dari kebudayaan. Di antaranya adalah Melville J. Hertnovich menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu 1. Alat-alat teknologi, 2. Sistem ekonomi, 4. Keluarga, 5. Kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi 1. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam yang ada di sekitarnya. 2. Organisasi ekonomi. 3. Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan. 4. Organisasi kekuasaan. Glukon mengemukakan pendapat 6 unsur kebudayaan atau kebudayaan yang sifatnya secara universal, yaitu 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Sistem teknologi dan peralatan, 4. Sistem kesenian, 5. Sistem mata pencaharian hidup, 6. Sistem religi. Dari pendapat para ahli sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan lagi bahwa unsur yang dimiliki oleh kebudayaan tersendiri 1. Perilaku tertentu, 2. Cara berpakaian, 3. Kebiasaan, 4. Adat istiadat. Kebudayaan juga memiliki wujud. Menurut J.J. Hunifman, wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua, aktivitas atau tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Yang ketiga, artefak atau karya. Selain dari aktivitas, terdapat satu lagi wujud kebudayaan yang bersifat lebih konkret dibandingkan 2 wujud sebelumnya, yaitu artefak. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sedangkan menurut Kunyariningrat, wujud kebudayaan dibagi menjadi yang pertama, nilai-nilai budaya. Nilai-nilai kebudayaan yaitu gagasan yang telah dipelajari oleh warga sejak usia dini, sehingga sukar diubah. Yang kedua, sistem budaya. Dalam wujud ini, kebudayaan bersifat abstrak, sehingga hanya dapat diketahui dan dipahami. Kebudayaan dalam wujud ini juga berpola dan berdasarkan sistem-sistem tertentu. 3. Sistem sosial. Sistem sosial merupakan pola-pola tingkah laku manusia yang menggambarkan wujud tingkah laku manusia yang dilakukan berdasarkan sistem. Yang keempat, kebudayaan fisik. Kebudayaan fisik ini merupakan wujud terbesar dan juga bersifat konkret. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata atau konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi, seperti mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng,
cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Lembaga sosial dan pendidikan memberikan peran yang banyak dalam konteks berhubungan dan berkomunikasi di alam masyarakat. Sistem sosial yang terbentuk dalam suatu negara akan menjadi dasar dan konsep yang berlaku pada tatanan sosial masyarakat. Bagaimana masyarakat mengembangkan dan membangun sistem kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu, hal ini akan mempengaruhi sistem penilaian yang ada dalam masyarakat. Estetika berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita, dongeng, hikayat, drama, dan tarian-tarian yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Seperti di Indonesia, setiap masyarakatnya memiliki nilai estetika sendiri. Nilai estetika ini perlu dipahami dalam segala peran agar pesan yang akan kita sampaikan dapat mencapai tujuan dan efektif. Dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami. Bahasa memiliki sifat unik dan kompleks yang hanya dapat dimengerti oleh pengguna bahasa tersebut. Jadi keunikan dan kompleksan bahasa ini harus dipelajari dan dipahami agar komunikasi lebih baik dan efektif dengan memperoleh nilai empati dan simpati dari orang lain. Setelah mengetahui pengertian, konsep, ciri-ciri, unsur, serta komponen dari sebuah kebudayaan, kalian pasti bertanya-tanya mengenai fungsi dari kebudayaan itu sendiri. Nah, kebudayaan memiliki fungsi sebagai identitas, batasan, komitmen, media komunikasi, serta pembentuk perilaku dan sikap dari suatu komponen masyarakat. Sebelumnya, kita telah mengenal wujud-wujud dari sebuah kebudayaan. Sekarang, mari kita mengenal bentuk-bentuk kebudayaan yang memiliki hubungan dengan seni. Yang pertama adalah rumah adat, contohnya rumah gadang dari Sumatera Barat. Yang kedua adalah tarian dan lagu daerah. Tarian di Indonesia bermacam-macam, antara lain Sumatera Utara, Serampang 12, Jawa Tengah, Serimpi, Jawa Barat, Jaipong, Jawa Timur, Kuda Kepang, dan lain-lain. Lagu daerah juga beraneka ragam, antara lain Jakarta Kicir-Kicir, Jawa Tengah Gundul-Gundul Pacul, Kalimantan Selatan Ampar-Ampar Pisang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah alat musik daerah. Contoh yang paling terkenal adalah angklung yang berasal dari Jawa Barat. Yang keempat adalah pakaian adat. Pakaian adat di Indonesia beragam dan unik. Saat membuatnya pun memakai seni dengan pemilihan warna, corak, dan bentuk potongan pakaian khas. Kelima adalah adat istiadat dan upacara adat. Upacara adat merupakan bagian adat istiadat di semua suku bangsa di tanah air. Salah satu contohnya adalah upacara ngaben yang berasal dari Bali. Lalu yang keenam, kriya ragam hias. Salah satu karya seni yang berkaitan dengan budaya. Selanjutnya berupa batik yang sangat fenomenal dan terkenal di mancanegara. Salah satunya batik motif Megabendung yang berasal dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Yang terakhir adalah benda seni atau souvenir. Benda seni yang disukai banyak orang. Di antaranya benda seni atau souvenir dari Perak yang berasal dari Kota Gede dari Yogyakarta.